3 konsekuensi dosa ini saja itu memproduksi konten luar biasa. Bisa dikatakan panen dosa ya. Masya Allah itu Mbak. Itu betul-betul induk semangnya, gitu kan? Induk semangnya yang kemudian memproduksi dosa, gitu ya kan? Bisa kita bayangkan nih Pak, kalau yang men-share sampai jutaan. Waduh, Masya Allah. Itu seberapa banyak dia harus panen dosa? Luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu kembali di podcast Sembang Sepinang, kantor Kementerian Agama Kota Tanjung Pinang. Senang sekali pada kesempatan hari ini kita akan menghadirkan bincang-bincang dengan tema yang sangat relevan dengan kondisi kita saat ini, yang kami beri tema fitnah digital. Di era digital seperti saat ini, penyebaran informasi sangat cepat sekali. Hanya dengan satu jari telunjuk, maka semua informasi yang kita butuhkan bisa kita lihat di berbagai platform media sosial. Namun, tidak semua informasi yang kita dapat atau yang kita lihat itu adalah informasi yang benar. Nah, pada season kali ini kita akan menghadirkan perbincangan dengan judul Tinjauan Hukum Islam terhadap Pembuat dan Pengedar Berita Hoax. Dan alhamdulillah pada saat ini telah hadir bersama kita Bapak narasumber kita, yaitu Bapak Ahmad Fauzi Al-Mandaris. Beliau adalah seorang dai dan saat ini bertugas di Kantor Urusan Agama Tanjung Pinang Timur. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih nih Pak atas kehadiran Bapak di podcast Sembang Sepinang, Kantor Kementerian Agama Kota Tanjung Pinang, untuk berbincang-bincang nih Pak. Mungkin dalam beberapa waktu ke depan kita akan membahas sebagaimana tema kita tadi ya Pak ya. Betul. Tentang fitnah digital, kemudian yang kita lebih spesifikkan tentang tinjauan hukum Islam terhadap penyebar atau pembuat berita fitnah atau hoax ya Pak ya. Baik. Kalau di dalam hukum Islam itu sendiri berkaitan dengan informasi bohong atau berita hoax ini seperti apa mungkin Pak, silahkan. Baik, jadi kita sapa dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat Kementerian Agama dimanapun berada, alhamdulillah kami diundang dalam podcast kali ini di Kemenak Kota Tanjung Pinang dalam sebuah tema yang menurut saya ini ya Mbak Ica ya, tema yang luar biasa, yaitu fitnah digital. Karena informasi sekarang ini kalau kita lihat bahwa lalu lintas informasi itu sangat padat melalui media sosial dibandingkan dengan media-media mainstream lainnya. Begitu luar biasanya saat ini orang membuat berita, mengkonsumsi berita, bahkan juga menyebarkan berita. Nah, ini tentunya kaitan dengan hukum Islam, bahwa fikih itu kan tidak boleh stuck ya. Fikih itu tidak boleh berhenti ketika mengalami perubahan-perubahan zaman. Dan tentunya syariah Islam akan tetap menjawab dan kemudian memberikan satu tanggapan, bahkan kemudian sebuah konsekuensi hukum terhadap adanya perkembangan-perkembangan zaman seperti ini. Walaupun kemudian kalau kita tengok bahwa di zaman Rasul atau di zaman dahulu dalam kitab-kitab turos, fikih-fikih tradisional itu mungkin secara letterleknya tidak akan kita temukan. Tapi mengingat karena pemahaman fikih itu bisa diambil dari ijtihad, bisa dari ijma, bisa dari qiyas, makanya kemudian bisa tetap akan melahirkan hukum yang sejalan dengan perkembangan zaman. Kemudian terkait dengan perkembangan media sosial sekarang ini kan sekarang ini informasi ini kan tanpa batas ruang dan tanpa batas waktu. Karena memang sekat penghalang itu seakan-akan sudah nggak ada. Hari ini atau detik ini seseorang berada dalam satu kejadian di sekian ribuan kilo bisa diakses dan bisa ditengok oleh orang yang berada di dalam jarak yang sekian ribu kilo itu juga. Inilah kemajuan zaman teknologi informasi saat ini. Nah, tentunya ketika melihat padatnya lalu lintas informasi ini, ada yang benar, ada yang nggak benar, ya kan gitu. Kadang ada yang baik, ada yang buruk, ada yang ngeremeng-ngeremeng juga. Nah, itu kan. Nah, ini tentunya perlu sebuah skema hukum yang kemudian kita sebagai umat Islam
kewajiban untuk dewasa di dalam memberikan informasi, menyaring informasi ataupun menyebarkan sebuah informasi, karena konsekuensinya tadi nanti ada hukum-hukum tertentu dalam fikih Islam berkaitan dengan informasi-informasi seperti itu. Baik, secara sepintas mungkin kita bisa mengerti ya Pak ya, berita hoax itu mungkin berita bohong atau mungkin Betul. berita tidak benar. Tetapi kalau di dalam Islam itu sendiri, yang dimaksud dengan berita hoax itu seperti apa nih Pak? Baik, jadi gini ya Mbak Ica ya, Ya. dan teman-teman dimanapun berada, bahwasanya memang definisi hoax itu yang lebih lengkapnya otomatis kita mengacu kepada definisi yang berdasarkan dari bahasa-bahasa pakem atau bahasa baku ya. Tapi secara umumnya bahwa hoax itu adalah informasi yang informasi tersebut adalah informasi palsu. Baik. Jadi informasi palsu kemudian diramu sedemikian rupa, disusun sedemikian rupa, diputar balikkan faktanya, kemudian disebarkan, kemudian di-share ke sana kemari untuk membangun sebuah opini publik ataupun membangun sebagai sebuah paradigma baru tentang hal-hal yang diinginkan oleh si pelaku ini yang berkaitan dengan unsur negatif. Baik. Makanya hoax itu tidak akan pernah lepas dari unsur fitnah, adu domba, kebohongan, bahkan bisa dikatakan sebagai hal yang berkaitan dengan kebohongan besar atau al-ifki ya. Al-ifku itu sebuah kebohongan besar yang memang konsekuensinya dampak dari itu luar biasa sekali. Inilah informasi hoax. Baik. Nah, dalam sejarah Islam itu informasi hoax itu juga pernah terjadi, yaitu ketika berkaitan dengan hadis ifki ya, atau ayat-ayat yang berkaitan dengan hadis ifki ini, yaitu di mana suatu saat dulu ketika Aisyah radhiyallahu anha itu bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah peperangan, kemudian pulang ya kan. Kemudian Aisyah ini ketinggalan rombongan karena mencari cincin atau perhiasan yang terjatuh. Kemudian barisan perang umat muslim itu kan begini Mbak, di depan itu ada yang mencari jalan untuk memberikan informasi, kemudian rombongan tengah, kemudian rombongan belakang kalau ada yang tertinggal. Nah, di rombongan belakang itu menemukan Ummahatul Mukminin Ibunda Sayyidati Aisyah radhiyallahu anha ini tertinggal, kemudian dibawalah oleh sahabat itu, diantarlah sampai ke Madinah. Nah, akhirnya kemudian sampai di Madinah timbul terjadi sangka karena kejadian itu, kenapa Ibu Aisyah berada di belakang bersama dengan sahabat yang lain, kan itu ya. Baik, benar. Akhirnya salah satu tokoh besar, tokoh munafik, yaitu Abdullah bin Ubay bin Salul itu menyuarakan tentang berita hoaxnya bahwa Ibunda Aisyah telah melakukan hal yang kurang terpuji dalam tanda petik ya, sehingga hal itu menjadi fitnah. Nah, disitulah kemudian Rasulullah SAW memberikan satu contoh ya, bahwasanya ketika ada berita hoax seperti itu, Rasulullah tidak langsung kemudian memberikan sebuah hukum gitu, langsung kemudian Ibunda Aisyah dicerai, kemudian dihujat, dimarahin, enggak. Berita ini kemudian disebarkan oleh orang-orang munafik untuk menghujat umat Islam, memang luar biasa sekali gitu. Dan akhirnya kemudian turunlah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala tentang putusan hukum bahwa itu ternyata adalah hoax, itu adalah berita bohong yang disemburkan oleh orang-orang munafik. Nah, ini kurang lebih begitu. Nah, kembali ke kekinian ya Pak ya. Di media sosial ini sekarang baik akun-akun privat ataupun akun-akun tertentu ataupun kemudian akun yang berkaitan dengan media sosial secara umum gitu, itu berita hoax itu memang luar biasa. Informasi palsu kemudian dibumbui sedemikian rupa sehingga seolah-olah itu menjadi sebagai sebuah kebenaran. Benar, Pak. Nah, ini yang bahayanya di sini, bahwa informasi itu sebenarnya nggak ada, tapi kemudian disembunyikan sebagai sebuah kebenaran, seakan-akan itu benar, diputar balikkan, tujuannya negatif. Itulah maka kemudian dalam hoax itu mengandung unsur namimah, adu domba, mengandung unsur fitnah, mengandung unsur kezaliman, mengandung unsur apalagi kebohongan dan lain sebagainya, sehingga nampaknya sepele ya, kita kemudian cuma membuat berita kemudian nampaknya kayaknya sepele di media sosial seperti itu,
Tapi konsekuensi baik dari hukum maupun dampak sosialnya itu luar biasa sekali. Benar Pak. Itulah berita hoax. Ya baik. Kemudian kalau kita lihat nih ya Pak ya, selain berita fitnah, ini sekarang yang sedang marak saat ini itu yang mana seseorang pembuat berita hoax itu dengan sengaja mengambil kutipan-kutipan tokoh agama kita misalnya, sebuah pernyataan dipotong, kemudian diberikan narasi dengan hal-hal yang di luar konteks dari apa yang sebenarnya disampaikan, sehingga mengandung arti yang lain. Ya, dan ini menimbulkan hal yang juga cukup berbahaya ya Pak ya. Nah itu bisa timbul fitnah itu ya Pak ya. Itu begini Mbak, mungkin Mbak Isa kalau membaca surat Al-Ma'un ya, Ar-Ra'aital ladzi yukadzibu biddin. Iya Pak. Kemudian di situ ada satu ayat, kalau cuma dipotong ayat itu maka Al-Quran justru menghujat orang yang sholat, kan begitu? Iya. Fawailul lil musholin, gitu kan? Orang kadang kalau mau berniat negatif terhadap umat Islam dipotonglah ayat itu. Kemudian ini loh kata Al-Quran, maka kamu nggak usah sholat. Kan begitu Mbak ya. Nah gini Mbak, gini berkaitan dengan informasi yang negatif tadi yang kemudian dipotong-potong, kemudian di-share, kemudian dibuat sedemikian rupa untuk keinginan dalam memutarbalikkan fakta, informasi palsu untuk mendowngrade-kan ya, kemudian menjatuhkan atau menarasikan negatif bagi terhadap diri pribadi. Ada satu contoh begini Mbak, saya ini ceritakan kiai saya, ini inspiratif sekali. Jadi begini, suatu hari seorang kiai ini bersama santrinya berjalan keluar mau isi ceramah. Kemudian di depan pintu kiainya kepleset, akhirnya tangannya kesleo ini Mbak, ya kan? Nah kemudian kiainya tetap berangkat karena memang kewajiban berdakwah, diikutilah oleh santrinya, beberapa orang santri mengikuti. Pas sampai di depan, pas mulai ceramah di depan publik gitu ya, di depan jamaahnya, beliau haus. Kebetulan yang kesleo tangan kanannya, ya kan? Nah karena saking sakitnya akhirnya beliau tidak bisa mengangkat gelas ini misalkan dengan tangan kanan, beliau angkat dengan tangan kiri, kemudian beliau minum. Nah jamaah yang melihat Mbak ya, ini tentu akan berpasangan negatif. Masa kiai kok minum pakai tangan kiri kan gitu ya kan begitu. Kemudian berita itu, potongan video itu di-share lagi. Wah kemana-mana, kiai terkenal gitu ya, kiai yang betul-betul karismatik, ternyata adab sunnahnya nggak dapat ya gitu kan. Masa minum aja pakai tangan kiri gitu kan. Akhirnya terbangunlah opini publik bahwasanya kiai itu tidak mempunyai adab atau tidak mempunyai sunnah yang diamalkan bagi yang melihat. Tapi bagi kedua orang santri ini yang tahu sebenarnya, dia akan merasa ya Allah, berarti sakit betul tangan Pak Kiai karena ngangkat gelas saja ternyata dia tidak mampu. Nah bagi orang yang paham betul ini, dia akan mempunyai satu pemikiran di mana positif. Tapi bagi yang tidak tahu keadaannya, maka dia akan mendapatkan berita negatif itu. Nah, ini bahaya sekali. Jadi informasi palsu itu bentuk macamnya banyak sekali. Ada yang memang informasi itu dibuat memang kontradiktif gitu ya. Jadi tidak pada kenyataannya memang begitu. Itu yang pertama. Yang kedua memang sengaja dibuat hanya untuk menjatuhkan seseorang dengan memotong-motong video tertentu, apalagi nanti dibumbui dengan kebencian. Sudah dengan adanya kebencian ditambah lagi mohon maaf nih ya, unsur-unsur kepentingan tertentu, sehingga kemudian timbullah sesuatu yang diinginkan dengan menjatuhkan pribadi atau golongan tertentu. Ini sangat bahaya sekali. Baik Pak, untuk selanjutnya nih Pak, hoax itu sendiri itu kan ada berbagai jenis pelaku ya Pak ya. Betul. Seperti ada yang membuat berita, ada yang mengupload, ada yang men-share, kemudian juga mungkin ada nanti yang ikut-ikut membenarkan. Jadi begini ya Mbak Ica ya. Jadi dalam sebuah konten kreator ya, konten yang dibuat ataupun kreator konten itu memang sebuah sistem yang memang bekerja untuk itu. Jadi tidak bisa sebuah konten itu akan menjadi sesuatu yang bisa membangun opini publik itu kalau hanya bekerja seorang diri. Tentunya mereka juga ada satu peran tertentu dari pelaku-pelaku penyebaran hoax ini.
Baik, Jadi Pak. yang pertama itu adalah produsen. Ini dia yang membuat konten itu. Jadi konten itu atau ujaran itu dibuat oleh orang yang memang memproduksi berita hoax, gitu loh. Sebuah video misalkan kemudian dipotong untuk menjustifikasi membangun narasi publik negatif, kemudian atau dia memberikan informasi palsu gitu kan. Baik. Nah, itu ketika dia menjadi sebagai pelaku utama, yaitu yang membuat kontennya. Nah, ini dia konsekuensi dosanya luar biasa, Pak. Oh, baik. Yang pertama, dia akan menanggung dosa kebohongan itu sendiri. Yang pertama, Baik. ya kan? Kemudian yang kedua, orang-orang yang kemudian meng-share, like dan lain sebagainya ya, Iya, dan Pak. kemudian dia akan kebohongannya yang tadi pertama kebohongannya itu karena telah membohongi publik yang kemudian publik percaya. Baik. Yang kedua, dia akan memikul dosa bagi orang yang mendakwahkan atau kemudian men-share ya, Baik. atau menyebarluaskan konten itu. Baik. Jadi dosanya itu dia Berlipat-lipat. Baik. Yang ketiga, dosa kezaliman, karena dia sudah menzalimi baik itu golongan ataupun pribadi ataupun apa ya, sehingga itu membuat kezaliman yang dia buat di konsekuensi yang luar biasa sekali, bahwa padahal di satu sisi Allah Subhanahu wa taala itu dalam kitab Arba'in Nawawi itu beliau dia bersabda bahwasanya hadis qudsi ya. Iya, Pak. Ini ya ibadi, ini haram tu dzulman ala nafsi, wahai hambaku, aku haramkan kezaliman kepada diriku, maka janganlah kalian fala tadzalamu, kalian janganlah saling mendolimi. Jelas ini perintah dari Allah agar kita tidak mendolimi. Jadi dari 3 konsekuensi dosa ini saja itu pemroduksi konten sudah luar biasa. Bisa dikatakan panen dosa dia. Masya Allah itu Mbak, itu betul-betul induk semangnya, gitu kan? Induk semangnya yang kemudian memproduksi dosa, gitu ya kan? Bisa kita bayangkan nih Pak, kalau yang men-share sampai jutaan. Waduh, Masya Allah. Itu seberapa banyak dia harus panen dosa? Luar biasa. Ya. Nah, kemudian yang kedua, ini pelaku utama. Baik. Pelaku kedua yang masih dalam ring utama itu adalah orang yang tahu ini hoax, tapi mensebarkannya. Baik. Nah, ini itu luar sengaja biasa. ya. Sengaja. Kalau menolong dalam kezaliman. Nah, itu Pak. Ya. Dia sama sekali membantu terhadap sebuah kezaliman. Baik. Udah tahu itu hoax, di-share pula gitu loh. Baik. Agar orang lain agar orang lain berpikiran bahwa opininya memang negatif terhadap kesengajaan pembuatan tadi. Kemudian, nah ini dosanya bagaimana? Sama dengan pembuatan tadi oleh dia, karena dia mendukung, ya sudah, saling mendolong dalam wa ta'awunu 'alal itsmi wal 'udwan, kan gitu kan? Iya. Dia tolong menolong dalam dosa dan kemaksiatan, istilah begitu. Baik. Kemudian yang ketiga adalah dia nge-share tapi nggak tahu. Nah, ini juga sudah termasuk bagian dari perbuatan dosa. Walaupun nggak tahu ya Pak ya. Walaupun nggak tahu, kenapa? Lalai. Benar. Dia tidak tahu. Rasulullah kan sudah pernah dalam hadisnya itu yang maknanya begini, Mbak. Iya. Cukup dikatakan orang itu sebagai pembohong ketika dia menceritakan ayub haditha, menceritakan dari apa yang dia dengar. Baik. Dari setiap yang dia dengar dia ceritakan. Setiap yang dia dengar itu sudah dikatakan sebagai pembohong. Kenapa? Karena pada suatu saat dia pasti akan entah itu ditambahin atau dikurangin dari apa yang dia dengar. Jadi orang yang tidak tahu tapi ikut menge-share, ya kan, dia termasuk dosa dalam bagian kelalaian. Baik. Kemudian yang ketiga, bagaimana orang yang like, kan gitu kan? Betul Pak. Nah, yang like, kemudian yang komen dan lain sebagainya, ya kan? Sama. Seandainya dia mengetahui bahwa itu memang berita bohong, kemudian dia ikut mengkomeni, bahkan komennya itu juga merupakan komentar yang kotor, menghujat dan lain sebagainya, dia terkena dosa berat juga. Baik. Sudah kemudian dia mendukung pemberitaan bohong tadi karena dia tahu. Yang kedua, dia menghujat juga, gitu loh. Waduh, ini masya Allah, naudzubillah min dzalik. Nah, kemudian yang terakhir adalah yang like tadi. Orang yang like, kalau cuma sekedar karena ketidaktahuan dia like, maka dia dosa dalam kelalaian karena belum tabayun. Tapi kalau dia like untuk menaikkan engagementnya ya, untuk menaikkan daya termakan oleh algoritmanya agar berita itu nanti bisa muncul di mana-mana, itu sama juga. Baik. Dia seperti orang yang saling tolong menolong dan membantu dalam kemaksiatan. Baik. Kalau kita lihat ya Pak ya. Iya. Berita-berita yang palsu itu ataupun apakah itu berupa penggalan penyampaian seseorang ataupun berita yang
memang sengaja diedarkan dengan maksud tertentu. Iya. Begitu kita buka, itu sudah banyak sekali komen-komen yang sebelumnya itu sudah ada. Jadi apakah ini mungkin salah satu taktik mereka? Jadi setelah di-share, kemudian dari mereka juga nih Pak yang punya akun-akun itu menanggapi terlebih dahulu. Sehingga di saat kita membuka, ini sudah banyak. Sudah banyak Ya, dan kita jadi terpengaruh nih Pak. Iya. Jangan-jangan ini benar gitu. Karena kita lihat udah banyak sekali nih komen-komen ini. Nah, sehingga disitulah mungkin terkadang kita itu jadi ikut menganggap bahwa jangan-jangan ini benar gitu Pak. Betul. Nah, jadi kira-kira apa nih Pak yang harus kita lakukan Pak? Baik. Jadi gini Mbak ya, berita hoax sekarang ini Iya. memang salah satu strategi untuk menaikkan algoritma di dalam penayangan itu adalah banyak yang komen, Iya. kemudian banyak yang share, banyak yang like. Itu maka otomatis dia akan keluar dan naik terus dalam pemberitaan itu. Nah, Iya. ini berarti kan memang tadi saya sampaikan bahwa hoax itu tidak cuma dibuat atau dibikin satu orang. Iya. Tapi hoax itu kadang memang, walaupun itu tidak pasti ya, Iya. tidak pasti dibuat satu orang, tapi kebanyakan sesuatu apabila ingin menjadi bahasa sekarang viral gitu Iya, ya, benar, Pak. menjadi sebagai berita yang viral, otomatis akan ada satu tim atau sistem yang membangun agar berita itu menjadi sebuah berita yang viral. Makanya tadi ada bagian-bagian orang yang menjadi pelaku daripada penyebaran berita hoax tadi. Nah, kalau kita mau melawan berita hoax tadi, Pak, itu memang kadang kita melawan sebuah sistem, gitu kan. Nah, kebenaran yang kita sampaikan apabila berita hoax itu memang sudah tersebar, Iya. itu tidak sepenuhnya akan bisa menimbulkan atau kemudian membangun kembali image yang baik. Benar Pak. Ya kan? Jadi contoh begini, ada seorang kiai memanggil santrinya, "Nak, tolong ini kemoceng ini kamu cabutin satu bulu demi bulu keliling kota." Ya kemudian keliling kota. Nah kemudian dia sambil nyabutin. Setelah sampai ke kiai habis kemocengnya. Kata kiainya lagi, sekarang ambil satu-satu. Dia ambil satu-satu. Sampai di tempat kiai tidak terkumpul sebanyak dari kemoceng yang dia sebarkan. Kata kiainya, begitulah berita kebohongan jika disebarkan. Meskipun kamu berusaha untuk membangun kembali bahwa berita bohong, mengklarifikasi lah istilahnya ya, mentabayunkan, tapi tetap tidak akan memulihkan 100% dari titik di mana ketika berita itu belum dibuat. Iya, apalagi kalau saat sekarang ini ya Pak ya, kalau kita lihat tuh Pak, di saat kita komen yang baik itu dihapus Pak. Nah, Iya. itu dia. Jadi yang mereka sengaja meninggalkan hanya komen-komen yang mendukung Yang daripada mendukung narasi hoax kebohongan tadi, dia. ya. Ya, jadi itu juga merupakan salah satu kendala bagi kita ini yang tahu kalau ini sebenarnya nggak benar. Itu juga kita memang kesulitan juga kadang-kadang. Iya. Jadi memang Iya. saya sendiri sebagai praktisi dalam dunia dakwah ya, Iya Pak. kadang ada beberapa jamaah itu yang mempertanyakan sebuah kepastian tentang kejadian yang kemudian ketika kejadian itu sudah menjadi viral yang negatif. Itu juga banyak. Nah, jadi begini Mbak, bagaimana sekarang kita kemudian menjadi orang yang agar bisa istilahnya itu dewasa di dalam mensikapi dan menelaah berita-berita yang berseliweran ya, Iya, Pak. dalam lalu lintas berita media sosial. Yang pertama, menjadi orang yang kritis untuk tabayun, ya kan, patabayan. Sesuatu yang memang ketika kita tidak tahu pasti, maka tabayunlah dulu. Kemudian yang kedua, ini yang paling utama ini tabayunkan. Jika berita itu memang sudah santer, ya kan, kemudian terbangunlah satu pemikiran negatif dari kita, Mbak ya. Baik. Coba tanyakan kepada orang yang ahlinya. Kemudian yang ketiga adalah mencari pembanding, Mbak. Nah, sekarang pembanding. Sekarang nih, Mbak Baica, Iya. ini kan musim Piala Dunia ya. Benar. Kadang pertandingan itu belum dijalankan, mereka mengambil video yang lama, kemudian di-share kembali. Ini pertandingan tadi malam, padahal perlu terjadi. Padahal belum terjadi. Pertandingan bola saja bisa dihokan sekarang itu kan luar biasa sekali ya kan. Benar Pak. Nah kemudian carilah pembandingnya. Nah yang paling kita pahami dan yang paling betul-betul kita mudah menjalankan adalah ketika kita mendapatkan berita yang kita tidak tahu pastinya dan kita belum pernah mendengar secara utuh keseluruhannya, maka kita menjadi orang yang menyimpan berita itu atau menjadi orang yang menghentikan
Minimal dari kita ketika kita tahu kita tidak nge-share, kita tidak nge-like, kita scroll aja. Kita lewati saja ya Pak. Scroll aja. Sehingga nanti berita-berita itu tidak muncul lagi. Sekali kita kemudian tahan aja 1 detik, 2 detik, 3 detik, maka yang semisal itu berita kan muncul terus ya gitu Pak ya. Nah, kemudian kita karena sistem algo dalam media sosial itu, maka ketika kita mendapatkan berita yang sekiranya memang kita tidak tahu pasti, sudah scroll aja. Langsung skip aja ya Pak. Skip aja. Nah, maka insya Allah kita akan menjadi salah seorang yang menghentikan dari penyebaran berita hoax. Baik, bincang kita pada kesempatan ini sangat penting sekali nih ya Pak ya, karena kita tidak bisa menghindari nih Pak. Setiap saat kita selalu melihat berita-berita di media sosial. Sahabat Sembang Sepinang, barangkali seperti yang disampaikan oleh Bapak Ustadz kita tadi, jika melihat berita yang sifatnya belum pasti ya Pak ya, kita nggak tahu ini benar apa enggak, itu langsung kita skip aja ya Pak ya. Betul. Ya, jangan, nggak perlu dilihat lama-lama, karena itu juga takutnya nanti kita jadi terpengaruh juga nih Pak. Betul. Jadi ikut percaya, kemudian jadi ikut men-share, apalagi memberikan like-nya. Karena kita sudah tahu nih Pak, pembuat berita hoax itu pasti dia sudah sebelumnya memang sudah merancang. Bagaimana supaya kelihatan seperti benar ya Pak. Seperti pemutar balik fakta, sehingga yang tadinya bohong disampaikan berkali-kali, sehingga yang dia inginkan bahwa sesuatu menjadi sebagai sebuah kebenaran. Karena ada istilah kan, kebohongan itu jika diulang-ulang terus, maka kemudian akan bisa menjadi sesuatu yang dibenarkan, apa kebenaran yang ada kan gitu kan. Gitu. Nah kemudian begini juga Mbak, kita mungkin ya melihat keadaan sekarang ini, peradaban kita sekarang ini agak miris ya. Iya Pak. Karena dan ini dari zaman ini ya, saya nggak bisa bayangin zaman yang akan datang ketika kita tidak mempunyai kedewasaan dalam berselancar di media sosial. Ungkapan-ungkapan kotor, binatang, hujatan, itu sesuatu yang begitu mudah sekali keluar gitu loh. Ini kan astagfirullahaladzim, apakah peradaban kita seperti ini sekarang? Gitu loh. Nah ini yang memang membuat kita prihatin, makanya agar tidak terkontaminasi hal yang negatif dalam diri kita, sebab ketika kita masuk dalam lautan media sosial ini, makanya ya tadi, daripada kita mumet, daripada kita mikir, daripada hati juga nanti membatin yang buruk, udah scroll aja selesai. Lewatin saja ya. Lewatin saja selesai. Daripada ikut memikirkan sesuatu yang kita tidak tahu, kan gitu kan. Daripada kita juga ikut menanggung nanti dosanya ya Pak ya, karena kita menonton itu kan apa namanya algoritma naik juga. Kita juga ikut nih berperan nih nanti nih, takutnya seperti kita itu. Kita ikut nganu juga kalau apa ya, ikut mengkampanyekan mengkampanyekan sehingga termakanlah dengan algoritma media. Ya apalagi kita itu ada yang namanya etika bermedia sosial ya Pak. Betul. Yang mana di media sosial itu kita tidak boleh mengeluarkan hujatan, hinaan, apalagi fitnah ya Pak ya. Dan jika kita menyaksikan ada berita atau video yang dalam konteks itu bisa kita pastikan bahwa ini pasti nggak benar. Ya karena caranya saja sudah salah ya Pak ya. Jadi mungkin teman-teman sahabat Sembang Sepinang, kita harus bijak dalam bermedia sosial, apalagi menerima informasi-informasi yang kita sama sekali tidak tahu kebenarannya. Daripada kita ikut sebagai penyumbang ketidakbenaran, maka lebih baik kita langsung skip saja. Kemudian Mbak Ica, media sosial sekarang ini kan begini ya, kita nggak mungkin juga berlepas diri dari media sosial. Karena zaman memang sudah seperti ini, dan kita dituntut untuk menyesuaikan, adaptasi terhadap sebuah kemajuan teknologi. Nah dalam bermedia sosial itu kan ada ekosistem tertentu. Ada memang yang ekosistem media sosial itu dibangun untuk dakwah. Maka yang muncul ya ayat-ayat Al-Quran dan sebagainya. Ada ekosistem media yang memang di situ dibangun kebaikan. Nah sekarang tergantung kepada si penggunanya, tergantung kepada kitanya. Kita mau memilih yang mana ekosistem itu. Apakah kita mau memilih ekosistem yang membuat hati kita bersyukur, hati kita lembut, hati kita mau bertakwa kepada Allah. Saya ingat kalimat kakak saya ya, saudara saya yang cukup simpel tapi mengena bagi saya. Ketika saya sodorkan sebuah berita yang lagi viral, saya sodorkan, Mbak, ini loh berita viral, nggak mau saya nonton kayak gitu.
Saya urusan kehidupan sudah mumet, kok malah diajak lagi berita yang mumet pula gitu ya kan. Saya lebih baik nonton kartun, lebih baik nonton ini ustazah ini, untuk ustaz ini ngaji. Nah, sehingga dia keluar dari ekosistem itu gitu loh, dari komunitas-komunitas itu. Dari secara tidak langsung kan begitu. Nah, sekarang bagaimana kita menanggulangi hoax tadi ya Pak ya? Yang pertama tadi kita scroll, skip, laporkan dan sebagainya. Nah, yang kedua, jadikanlah nasihat kalau orang dulu ya, mulutmu harimaumu, kan gitu kan ya. Sehingga kalau ada orang mengucapin kok keliru, maka dia akan termakan oleh mulutnya sendiri ya kan. Nah sekarang adalah jari-jarimu harimau. Nah berapa banyak orang yang sudah mendapatkan akibat buruk karena mengulah jari-jari yang tidak tepat di media sosial. Maka ingat ini, jari-jarimu harimau. Kemudian yang kedua, sharing dulu sebelum sharing, jangan buru-buru. Jangan kemudian kita menginginkan kita sebagai orang pertama kali yang mengetahui berita itu, jangan itu, tapi paling tidak kita sharing and sharing. Jadi disaring dulu kebenarannya, tabayunkan dulu istilahnya kan, tabayunkan dulu kebenaran ini. Cek dulu ya. Nah, cek dulu untuk tabayun, jangan buru-buru kemudian share. Agar nanti kita tidak menjadi orang yang lalai di dalam masalah kebatilan ini. Kemudian yang ketiga adalah bahwasanya ingat semua yang kita perbuat ada konsekuensi yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Ketika konsekuensi yang nggak baik, ya sudahlah, hindari. Ketika persepsi yang baik, ya sudah, mau silakan. Nah, kemudian yang terakhir, karena memang kita ini berada dalam zaman yang digital yang luar biasa, maka jadikanlah media ini sebagai ladang dakwah, ladang amal kita. Jangan sampai media ini menjadi sebagai ladang maksiat kita, karena jejak digital itu susah dilihat, apalagi kalau sudah tersebar ke sana. Gitu Pak. Jadi kita sampaikan juga kepada teman-teman ya Pak, bijak-bijaklah bermedia sosial. Betul. Agar media sosial itu menjadi ladang pahala, bukan ladang dosa ya Pak ya. Baik. Kami ucapkan sekali lagi terima kasih Pak atas kehadiran Bapak di podcast Sepinang. Semoga perbincangan kita hari ini bisa bermanfaat, khususnya mungkin untuk kami pribadi dan juga teman-teman semua. Jangan lupa teman-teman sahabat Sembang Sepinang, ikuti terus video Kemenak Tanjung Pinang, karena kita akan menyajikan informasi, kemudian juga berita-berita yang insya Allah akan bermanfaat. Demikian mungkin pertemuan kita pada kesempatan hari ini. Saya Siti Johari selaku host undur diri. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kehilapan. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.